korporasi publik keuangan. Nah, di sini Bank Himbara masuk sini, tapi juga ada Bank Indonesia di situ. Nah, jadi ada indikasi di 2025 ini utang sektor publik meningkat lebih pesat dibandingkan 2-3 tahun terakhir. Kenapa ini penting dianalisis? Kita sudah mulai dengar berita Waskita Karya, Adikarya, belum tahu nanti Hutama Karya, semua mulai kesulitan membayar utang atau bunga utang yang dia lakukan 2017-18. Publik ini sebetulnya cenderung meningkat pesat, terutama selama era Jokowi. Yang Prabowo tadi baru sampai 31 Maret kita belum bisa komen, tapi ada tren naik ke depan. Mudah-mudahan tidak terjadi kegagalan bayar buat utang sektor publik, terutama BUMN. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum dari saya kali ini akan membicarakan topik utang sektor publik. Hati-hati ya, saya menyebutnya utang sektor publik, bukan utang pemerintah dan juga bukan utang luar negeri. Tiga istilah ini suka confuse ya, suka tumpang tindih. Nah, dasar dari data-data yang saya pakai ini adalah publikasi dari Bank Indonesia. Sebenarnya Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, tapi biasanya Kementerian Keuangan lebih terlambat merilisnya ya. Mereka, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan itu membuat terbitan yang disebut dengan Statistik Utang Sektor Publik Indonesia, SUSPI singkatannya. Itu diterbitkan, dipublikasikan tiap 3 bulan, triwulan ya. Hanya saja memang tidak ada jumpa persnya, tidak ada siaran persnya, sehingga dia hanya berupa tabel-tabel statistik ya di laman Bank Indonesia. Sehingga buat yang tidak terbiasa mencermati itu bahkan mungkin tidak tahu ada data tersebut atau terlambat tahu. Begitu juga ketika kita masuk ke Kementerian Keuangan, dia ada di salah satu eselon satunya ya, di Direktorat Jenderal Pembiayaan ya, Direktorat Jenderal Utang dulu, yang disebut dengan utang sektor publik berdasar statistik tadi ya, SUSPI ya, dokumennya itu berupa tabel-tabel saja. Nah, diterbitkan tiap 3 bulan, maka kita bisa menyusun untuk sekian tahun. Nah, yang terkini itu dipublikasikan bulan Juli lalu, sebulan yang lalu, di pertengahan, jadi nggak sampai sebulan ya. Itu kondisi yang diinformasikan adalah sampai 31 Maret. Jadi datanya memang terlambat sekitar 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya posisi 31 Desember itu nanti di akhir Maret atau awal April. Kalau ini 31 Maret, publikasinya di akhir Juni atau di awal Juli ya. Nah, ini di bulan Juli lalu ada pengumuman, ya sekali lagi bukan pengumuman jumpa pers ya, ada tabel, ada informasi di laman Bank Indonesia itu. Kalau di lamannya Kementerian Keuangan bahkan tidak ada informasinya, kita harus nyari dari dalam salah satu feature di laman Direktorat Jenderal Pembiayaannya. Nah, itu data terkininya, jumlah utang sektor publik itu diinformasikan 17.641,41 triliun. Saya bulatkannya ya, 17.641 triliun. Beda kan dengan sekedar utang pemerintah. Nah, di dalam SUSPI itu, di statistik itu ada rincian ya. Tentu kita harus memeriksa ya, karena rinciannya itu dari file-file Excel, kita harus melihat lebih jeli. Itu terdiri dari, jadi yang namanya utang sektor publik itu terdiri dari 4 komponen. Pertama, pemerintah pusat. Nah, posisinya di akhir Maret itu 9.107,67 triliun. Saya bulatkan ya, 9.108 triliun. Ingat, 9.108 triliun utang pemerintah pusat. Nah, ini kan yang biasanya banyak didiskusikan hanya yang pusat ini kan. Lalu ada utang pemerintah daerah. Nah, kira-kira sekitar 80 triliun ya. Kemudian ada utang korporasi publik non keuangan. Nah, ini menarik nih ya. Kalau korporasi publik non keuangan ini sederhananya adalah BUMN gitu aja. Badan usaha milik negara, meskipun bisa ada badan usaha lainnya ya, tapi dari data nampaknya yang baru dipakai adalah BUMN. Nah, tapi yang tidak keuangan, berarti bukan BUMN bank gitu ya, tidak termasuk BUMN-nya perbankan, Himbara nggak masuk, 1.015 triliun.
Nah, kemudian ada korporasi publik keuangan. Nah, di sini Bank Himbara masuk sini. Tapi juga ada Bank Indonesia di situ. Jadi Bank Indonesia ada data utangnya yang dipakai. 7.438. Keempat-empatnya dijumlahkan 17.641 triliun. Nah, komposisi presentasinya saya perlihatkan di situ. Pemerintah pusat itu 51,63%. Nah, dan seterusnya ya, korporasi publik keuangan, arti yang termasuk bank dan Bank Indonesia 42,16%. Ini data awal yang ingin saya sampaikan. Nah, secara umum yang dimaksud dengan sektor publik itu terdiri dari semua unit institusi residen ya, yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh unit pemerintah. Nah, tadi kan dengan contoh tadi kan sudah jelas tuh, gitu tuh, yaitu semua unit dalam sektor pemerintahan umum. Pemerintah umum berarti pusat dan daerah. Lalu ada korporasi publik. Korporasi publik tadi yang saya contohkan adalah BUMN dan Bank Indonesia ya. Nah, pengendalian itu artinya adalah kemampuan untuk menentukan kebijakan, keuangan, dan operasional dari korporasi tersebut. Jadi negara lah begitu ya. Nah, perlu diketahui dalam menghitung ini Bank Indonesia terutama dibantu oleh Kementerian Keuangan itu belum memasukkan semua definisi itu. Jadi tidak bisa semuanya belum dihitung, entah ada kesulitan metode apa. Jadi 17.641 tadi belum semua sebenarnya. Nanti saya jelaskan sedikit. Akan terus disempurnakan kata Bank Indonesia. Nah, salah satu yang tidak masuk misalnya Bank Pembangunan Daerah. Kan Bank Pembangunan Daerah lain kan dengan pemerintah daerah. Itu mestinya masuk tentang sektor publik itu belum. Nah, lalu data BUMN itu belum seluruhnya diperhitungkan. Jadi BUMN meskipun sudah cukup, sebagian besar sudah masuk. Nah, data utang si BUMN yang belum seluruhnya tadi diperoleh oleh penyusunan statistik SUSPI ini melalui counterpart ya, mirroring data. Jadi bukan langsung dari data BUMN-nya dihitung, enggak. Mirroring itu dari laporan Bank Umum terintegrasi sistem informasi utang luar negeri. Jadi karena Bank Indonesia kan mengontrol banyak statistik itu ya, maksudnya mereka memiliki sumber data, flow arus data di situ. Jadi mirroring, jadi bukan menjumlahkan utang BUMN, bukan metodenya. Nah, lalu data posisi total utang BUMN jadi dengan demikian belum seluruhnya tersaji dalam SUSPI. Nah, baik yang di bawah Kementerian BUMN, ingat ada juga BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi saya bisa katakan dugaan saya sudah sekitar 3/4 ya, 75-80% BUMN sudah masuk. Nah, itu konsepnya ya, konsepnya. Sedangkan datanya tadi sudah kita sajikan untuk Maret dari 4 unit yang saat ini bisa dihitung oleh Bank Indonesia itu seperti itu. Nah, saya sebut Bank Indonesia sebenarnya ada Kementerian Keuangannya. Nah, itu tadi 17.641 triliun posisi 31 Maret ya. Nah, saya beri data dari 2007 yaitu 2007, tapi untuk masing-masing tahun itu 31 Desember, kecuali yang 2025 baru 31 Maret. Nah, itu yang biru menunjukkan nominal utang sektor publik. Nah, tapi dengan catatan tadi ya, belum seluruh sektor publik tercakup. Ya cukup besar tapi sudah. Yang penting kan kalau namanya data itu apel dengan apel ya, asal metodologinya jelas, kita bandingkan, kita bisa melakukan analisis terhadap perkembangan data tersebut. Kalau yang 31 Maret 2025 ini dibandingkan dengan 31 Maret 2024 terjadi kenaikan 10,33%. Itu namanya pertumbuhan, jadi pertumbuhan year on year. Jadi yang garis orange menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Jadi kalau 2024 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023 year on year ya. Posisi utang itu sisa utang. Nah, tapi karena ini baru 31 Maret, perbandingannya harus dengan 31 Maret 2024. Apa yang menarik dari ini? Kalau kita lihat gambar yang 10,33% ini sudah merupakan pertumbuhan yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Nah, gambar orange-nya itu naik. Meskipun belum sepesat pada tahun 2020 ketika COVID atau dahulu 2014 itu sempat melompat utang sektor publiknya. Nah, secara umum utang sektor publik ini kan tumbuh ya dari tahun ke tahun.
kalau kita lihat rata-rata tumbuhnya ya memang di sekitaran 8-9% sampai 10%. Nah, sempat menurun di 2-3 tahun terakhir tapi naik kembali di 2025. Jadi ada indikasi di 2025 ini utang sektor publik sedikit meningkat lebih pesat dibandingkan 2-3 tahun terakhir. Itu utang sektor publik begitu ya. Saya ulangi lagi, 17.641 triliun, tumbuh 10,33% dibandingkan setahun yang lalu. Nah, seperti juga utang pemerintah. Jadi utang pemerintah itu adalah satu bagian dari utang sektor publik, itu dulu ya. Dan kalau disebut utang pemerintah dalam media, dalam pemberitaan, biasanya maksudnya utang pemerintah pusat saja ya. Kalau general government ditambah dengan utang pemerintah daerah, meskipun hanya sekitar 80 triliun, jadi kesannya masih porsinya kecil ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan PDB kan, utang sektor pemerintah dibandingkan dengan PDB tahun yang bersangkutan, kita mendapatkan informasi terkini per 31 Desember 2024, utang sektor pemerintahnya, pemerintah pusat itu kurang lebih 8.813 triliun. Kadang ada sedikit perbedaan karena ada angka sementara yang 8.813 ini sudah audit dari BPK ya. Nah, dibandingkan dengan PDB di tahun 2024. Jadi posisinya posisi akhir 2024 utang PDB-nya PDB setahun 2024 yaitu 22.139 triliun. Nah, itulah dapat rasio. Jadi 8.813 berbanding 22.139 dapatlah angka 39,81% rasio PDB. Nah, berarti kan dengan cara yang sama kita bisa. Ya meskipun ini tidak ditulis di tabelnya Susfi, nggak ada, saya ngitung sendiri. Karena itu saya sebut sumbernya adalah Bank Indonesia dan BPS. Ya wajar kan, karena kalau utang pemerintah bisa dilihat rasionya, mengapa tidak bisa utang sektor publik? Nah maka kita tidak bisa membandingkan yang 17.641, kita harus membandingkan yang 31 Desember ya, berapa itu kurang lebih, sebelumnya sekitar 17.100-an itu. Nah, didapatlah angka 77,22%. Jadi kalau rasio utang sektor publik itu sudah 77,22%. Jangan lupa, itu belum termasuk seluruh utang sektor publik. Nah, maka yang tampak, yang biru menunjukkan laju kenaikan, nominal dari utang sektor publik yang nampak memang selalu naik, meskipun kadang naiknya pesat, kadang naiknya lambat. Tadi kan di slide sebelumnya saya perlihatkan. Nah, secara rasio pun ada kecenderungan meningkat. Meskipun sempat menurun setelah COVID, tapi ini menaik kembali. Jadi di tahun 2025 ini ada potensi mencapai 78 kemungkinan, tapi belum bisa dihitung ya, karena Maret bisa sih dihitung dengan perakiraan PDB tahun 2025, tapi saya kira terlalu terburu-buru. Nah, itu rasio atas PDB. Nah, tadi kita sudah melihat ada 4 komponen, pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi publik keuangan, korporasi publik non-keuangan. Nah, yang pemerintah pusat ditambah pemerintah daerah ini namanya pemerintahan umum. Nah, di data Suspi itu ada pemerintahan umum. Nah, kalau pemerintahan umum 9.188 ya, per akhir Maret. 9.108-nya itu kurang lebih adalah pemerintah pusat, yang 80-nya pemerintah daerah. Maka itu 9.188. Ingat ini 31 Maret ya. Nah, itu sudah naik dibandingkan 2024 yang baru 8.892. Nah, utang pemerintahan umum ini posisi 31 Maret jika dibandingkan dengan 31 Maret 2024 setahun sebelumnya itu mengalami kenaikan 10,24%. Nah, gambar ini memperlihatkan yang orange menunjukkan tingkat kenaikan per tahunnya, setahun ya. Nah, maka tampak bahwa di tahun 2025 ini ada tren naik dibandingkan 24 dan 23 secara laju. Kalau secara nominal selalu naik ya, secara nominal selalu naik, tapi laju kenaikannya di 2025 ini meningkat. Memperkuat tadi yang totalnya sektor publik, ini subnya pemerintahan umum. Bagaimana dengan perusahaan publik yang keuangan? Saya ulangi, perusahaan publik keuangan ini contohnya adalah Bank Himbara ya. Kemudian
BI juga, hanya kita tidak tahu, saya tidak bisa melihat rinciannya yang dianggap utang di BI itu yang mana. Apakah utang kewajiban moneter? Kalau utang kewajiban moneter itu ya kira-kira sekitar 1.400 triliun atau subnya lagi. Hanya seperti SRBI, SPBI itu mungkin di kisaran seribuan triliun. Jadi yang bersifat utang operasi moneter gitu ya. Ya anggap aja kita pakai itu 1.000. Ini yang menurut saya Suswi harus menjelaskan yang dimaksud keuangan publik itu berapa gitu. Nah ya supaya kita tahu. Nah jumlahnya 7.438. Yang paling banyak yang memang Bank Himbara kan, 4 Bank Himbara itu. Maka di dalam ini memang termasuk simpanan masyarakat itu kan juga utang kan. Ya DPK itu kewajiban. Dana pihak ketiga masyarakat itu yang ditaruh di bank bersifat kewajiban. Di sini kadang berdebat. Ya ini ya jangan dihitung sebagai risiko utang dong. Saya termasuk ekonom yang sering mengingatkan nggak bisa begitu melihatnya. Bahwa betul dana pihak ketiga simpanan masyarakat di bank itu ya beda dengan utang, misalnya bank itu ngutang langsung atau bank itu menerbitkan obligasi ya. Tetapi bagaimanapun secara risiko itu kan duit orang, tetap utang. Kalau di situasi normal dia risikonya rendah. Tapi di situasi kita baru-baru saja sudah dengar berita ketika ada isu dorman itu misalnya sedikit banyak ada orang lumayan jumlahnya menarik simpanannya di bank kan berarti risiko itu ada gitu sehingga harus dianalisis tetap. Nah maka kalau dilihat gambar ini belum ada isu dorman ya 31 Maret nanti kita lihat saja di 30 Juni kan tapi masih nunggu 2 bulan lebih lagi karena publikasinya selalu terlambat. Nah, dan juga Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini lebih absorsif. Mestinya Bank Indonesia itu ekspansif ya. Ekspansif maksudnya menggelontorkan duit ini, tapi faktanya dalam 1-2 tahun terakhir, 2 tahun lebih ya, dari 2023 pertengahan, Bank Indonesia ini lebih banyak menyerap dengan cara menerbitkan surat utang. Ya, namanya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, ada juga Sekuritas Valuta Bank Indonesia, dan beberapa instrumen lain. Dia menyerap. Nah, menyerap dia berarti kan berutang itu. Meskipun kemudian Bank Indonesia juga memberi utang ke pemerintah dengan cara membeli SBN. Nah, tetapi kita kan fokus dulu kepada bagaimanapun di Bank Indonesia dia punya utang. Pemilik SRBI itu umumnya bank. Jadi bank-bank memberi utang ke Bank Indonesia, ini menarik ya. Kemudian juga pelaku asing. Diperbolehkan lembaga keuangan asing itu boleh beli SRBI. Nah, dari gambar ini, baik itu Bank Indonesia maupun utangnya Bank Himbara, utang Bank Himbara itu terutama yang paling banyak adalah simpanan masyarakat, maka trennya tren naik kan. Memang pada tahun-tahun tertentu sempat turun ya. Ini kenaikannya 11,63%. Jadi ini sayangnya, saya ulangi sekali lagi, Suswinya belum lengkap. Kalau dia bisa informasikan lagi komponennya, mana yang Bank Himbara, mana yang Bank Indonesia, kita lebih enak analisisnya. Ini jangan-jangan naik yang pesat ini lebih karena Bank Indonesia. Bank Himbaranya mungkin landai saja naiknya. Tapi apapun kita memperoleh informasi bahwa utang sektor publik kita dari sisi korporasi publik yang keuangan itu meningkat. Nah, bagaimana dengan korporasi publik yang non-keuangan? Saya ulangi, yang non-keuangan ini adalah terutama sekali BUMN ya. Meskipun tidak seluruhnya, itu jumlahnya 1.015 triliun per 31 Maret. Nah dalam hal sektor publik non keuangan ini memang beberapa tahun ini relatif stabil ya, kadang turun bahkan. Jadi kenaikannya bisa di bawah 1%, bahkan pernah kontraksi tahun-tahun tertentu. Ini gambarnya ya, melompat pesat di 2018, ingat. 2017, 18 dan itu memang ketika pemerintahan Jokowi getol untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang awal-awal memulai lalu menugaskan kepada BUMN dikasih modal melalui APBN. Dengan modal tersebut si BUMN karya itu, terutama BUMN karya itu lalu bisa meleverage ya, bisa ngutang lebih banyak karena dia dimodali dengan rasio modalnya dia meningkat. Nah, kenapa ini penting dianalisis? Kita sudah mulai dengar berita Waskita Karya, Adikarya, dan belum tahu nanti Hutama Karya, semua mulai kesulitan membayar utang atau bunga utang yang dia lakukan 2017, 18 ya. Itu dari gambar ini. Itu kenapa
grafik ini penting karena risikonya sudah mulai terasa ketika ngutang 5 tahun, 10 tahun ya sekarang ini mulai entah itu utang jatuh temponya maupun bayar bunganya yang terus-menerus. Nah, wajar ketika tahun-tahun berikutnya membayar utang lama, menarik utang baru itu relatif sama sehingga tidak terjadi peningkatannya selama beberapa tahun ini. Nah, menariknya di triwulan 1 2025 ini naik ya, tentu bukan dibandingkan Desember jelas naik, tapi persentasi 2,30 itu dari Maret 2024. Jadi ada apa ini gitu? Bisa saja sih faktornya itu adalah faktor kurs rupiah, karena ini kan dinyatakan dalam rupiah ini 1015 triliun. Sementara BUMN non keuangan ini atau perusahaan publik non keuangan ini lebih dari separuh utangnya itu valuta asing. Jadi bisa saja utangnya relatif stuck secara dolar, tapi secara rupiah dia meningkat. Bisa begitu ya, tapi apapun faktanya ini meningkat. Itu informasi yang perlu kita cermati ya. Nah, kita kembali ke angka 17.641 triliun tadi. Nah, angka 17.641 triliun itu kita tadi sudah bisa lihat di gambar kiri ini. Kalau dibagi berdasarkan instrumen, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada lembaga keuangan publik, tadi saya sebut korporasi publik keuangan, bisa juga lembaga publik non keuangan, jadi bisa disebut lembaga publik, bisa disebut korporasi publik. Nah, ini gambar dengan dibentuk menjadi diagram lingkaran ya, diagram ini tadi angkanya sama dengan yang di slide pertama, itu secara institusi, unit. Nah, kalau secara waktu, denominasi dulu. Utangnya sektor publik ini, pusat, pemerintah daerah, BUMN, Bank Indonesia, dan sebagainya itu, ada yang berupa rupiah, ada yang berupa valuta asing. Secara presentasi dari 17.641 itu, memang masih banyak rupiahnya, 72,35%, yang palasnya 27,65%. Tapi bagaimanapun 27,65% itu besar ya. Jadi maksudnya besar ini ada risiko kurs di sana kan. Kalau rupiah melemah itu maka secara rupiah dia bisa melonjak. Jadi risiko kurs ada, dan yang lebih penting bunga kan. Ketika bayar bunga dalam dolar Amerika ya, contohnya dolar ya, itu maka dia bisa memberikan tekanan terhadap beban korporasi ya. Kalau itu korporasi memberi beban bunga utang kepada utang pemerintah secara valuta, secara denominasi istilahnya, dinyatakan rupiah atau valuta asing utang tersebut. Terutama sekali terkait dengan surat berharga negara ya. Jadi kalau palas ya palas, kalau rupiah. Sedangkan loan pinjaman luar negeri umumnya valuta asing. Nah, secara kreditur, jadi secara kreditur maksudnya yang beri utang siapa? Nggak sama ya. Tidak semua utang valuta asing itu diberi utang oleh pihak asing. Enggak. Ada juga pihak dalam negeri, bank yang memberikan kredit, memberi utang valuta asing gitu. Jadi beda, agak sedikit mirip tapi nggak sama. Kalau dilihat ini, yang kreditur asing 26,38%, kan lebih kecil dari valuta asing. Artinya selisihnya itu adalah kepemilikan kreditur domestik terhadap lembaga publik, tapi maunya ngutangi bentuknya adalah valuta asing. Ngutangnya itu bisa begini loh, jangan salah paham juga. Nah, ketika misalnya sebuah BUMN melakukan membuat obligasi atau pemerintah jual SBN Palas, itu kan tidak semuanya yang beli pihak asing, bisa pihak domestik. Karena itu bisa saja pihak domestik yang berbadan hukum Indonesia ya, itu punya utang yang valuta asing. Karena itu lebih sedikit kreditur asing. Dari sisi risiko, yang tetap lebih relevan menganalisis valutanya dibandingkan pihaknya ya. Sedangkan kreditur domestik itu lebih banyak daripada rupiahnya. Nah, lalu yang menarik juga untuk dianalisis sebenarnya, tentu ini analisisnya harusnya lebih timeline ya, misalnya 10 tahun terakhir. Tapi ini assessment ini saya buat dulu untuk lebih sederhana. Nanti lain kali saya akan menganalisis semua risiko ini dalam bentuk 5-10 tahun. Nah, utang yang 17.641 triliun itu ada yang bersifat jangka panjang dan ada yang bersifat jangka pendek. Pengertiannya jangka pendek adalah kurang dari setahun ya. Kalau jangka panjang setahun, lebih dari setahun.
Hanya saja tadi yang sifatnya misalnya simpanan masyarakat berupa tabungan, berupa deposito yang kurang dari setahun, berupa giro itu termasuk jangka pendek. Disinilah menurut saya SUSPI juga mesti lebih informatif ya buat kita analisis. Kalau cuma kurang dari setahun dengan lebih dari setahun hanya 2 kelompok, padahal kan juga berbahaya tuh 1 sampai 3 atau 1 sampai 5, 5 sampai berapa. Nah itu informasi itu kurang kita terhadap utang sektor publik. Bahkan utang sektor pemerintah saja harus betul-betul diolah ya sendiri. Dan untuk pinjaman agak sulit, untuk SBN bisalah kita dengan file Excel yang tersedia. Tapi belakangan ini juga saya terus terang mengkritik terus nih Kementerian Keuangan makin pelit ya menginformasikan data-datanya. Ini mungkin kawan-kawan yang punya pemahaman tentang hak publik ya mohon diutak-atik itu. Bagaimana mungkin kita bisa tahu, bisa belajar, bisa ikut memberi masukan, dan apakah pemerintah memenuhi kewajibannya untuk keterbukaan publik yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya diumumkan dalam bentuk jumpa pers, tapi datanya kita bisa menganalisis. Nah ini nampak bahwa sebetulnya 46,26% itu utang jangka pendek ya, sekalipun tadi salah satunya adalah dana pihak ketiga simpanan masyarakat. Jadi risikonya ada kan di situ. Cukuplah bahwa bagaimanapun utang sektor publik ini cukup serius untuk dicermati tapi jarang dibicarakan oleh media atau bahkan oleh pakar ya. Nah untuk penyegaran ini kebetulan saya contoh untuk data yang akhir 2024 karena yang lain-lain belum saya olah untuk akhir Maretnya. Ini contoh ada utang pemerintah pusat ini pun pengertian yang banyak disampaikan pemerintah. Kanal ini sudah mengatakan utang pemerintah ini sebenarnya ada 3 definisi, tapi oke kita ambil yang biasa diumumkan di akhir tahun kemarin itu 8.801. Ini sebelum audit ya, setelah diaudit 8.813. Itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah dengan utang dalam negeri pemerintah. Ya, hati-hati ya. Jadi beda ya, government debts dengan external debts. Jadi utang pemerintah dengan utang luar negeri Indonesia itu beda. Utang pemerintah itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah ditambah utang dalam negeri pemerintah. Pengertian dalam dan luar negeri ini kreditor, bukan denominasi ya. Jadi kalau utang falas tapi pemiliknya adalah domestik itu disebut utang dalam negeri. Nah, ini karena ini sudah entah kesekian kali mengucapkan ini, tapi di banyak komen itu masih sering beberapa netizen confuse ya. Hati-hati ya. Nah, yang kedua ada pengertian utang luar negeri. Lain ya, utang luar negeri itu ada utang luar negeri pemerintah tadi, tapi tidak mencakup utang dalam negeri pemerintah. Nggak tercakup dalam definisi utang luar negeri. Nah, ada utang luar negeri swasta. Jadi, dan ada utang luar negeri Bank Indonesia. 3 komponen itu. Nah, itu datanya tiap bulan disajikan dalam statistik namanya Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Bank Indonesia yang mempublikasi. Kalau utang pemerintah pusat ini biasanya di APBN kita tiap bulan untuk kondisi bulan sebelumnya. Tetapi sudah sampai bulan Agustus pemerintah tidak mengumumkan posisi utang tiap bulannya. Ini juga karena ini berulang kali menyampaikan kritik ya. Bagaimana kita diinformasikan aman, orang jumlahnya saja kita tidak diberitahu. Meskipun tentu ekonom seperti saya dengan mengutak-atik data bisa memperkirakan. Tapi kan kewajiban pemerintah untuk menyatakan secara lugas. Itu definisi kedua, artinya ada pengertian itu. Lalu yang ketiga yang tadi kita katakan tadi utang sektor publik. Jadi beda ya. Ketiga-tiganya ini harus dianalisis, dilihat faktor risikonya, dan ini berhubungan, beririsan tapi tidak sama. Karena di utang sektor publik ada utang pemerintah pusat sudah kan. Di utang luar negeri itu beririsan. Kalau utang sektor publik, utang pemerintahnya include, tercakup. Nah, ini semua punya masalah, bukan punya salah ya, maksudnya harus dianalisis. Risikonya ada, utang sektor publik itu risiko terhadap perekonomiannya besar. Ini sebagai contoh, ketika beberapa BUMN gagal bayar utang atau gagal bayar bunga, itu akan merembet kepada utang pemerintah kalau pemerintah kemudian melakukan bailout ya, melakukan bantuan. Nah, karena pemerintah sendiri kesulitan, membantunya pasti pakai utang gitu loh. Nah, kalau kemudian itu terkait dengan luar negeri, jadi misalnya tadi utang yang gagal bayar itu adalah terhadap kreditur asing, itu bisa menyangkut kredibilitas untuk berutang berikutnya. Nah, gitu, dan bisa merembet ya, dia karena sektor publik dianggap negara ikut, pemerintah bertanggung jawab. Meskipun tidak ada mungkin tidak dijamin langsung, tapi
Buktinya ketika Garuda kesulitan, Adikarya kesulitan, Waskita Karya kesulitan, pemerintah kan ikut. Pada saat utang itu sendiri tidak seluruhnya dijamin pemerintah sebenarnya. Belum lagi PLN yang mungkin banyak pemirsa juga tahu, PLN ini asetnya besar, tapi kan asetnya ada pembangkit, ada tiang listrik, ada kabel, ada tanah. Sementara utangnya kan liquid kan. Nah, utangnya dia punya surat utang. Beberapa utang PLN itu ada istilahnya waiver ya, jadi dijaminnya itu tidak dijamin begitu saja. Jadi ya agak mirip tuh Kopdes Merah Putih itu waiver itu sebenarnya. Kalau gagal bayar, si Kopdes itu bisa ngambil dana desa misalnya. Nah ini PLN ini juga begitu, kalau gagal bayar dia hak pemerintah atas PLN bisa diambil gitu. Jadi semacam itulah, kan ada subsidi, ada kompensasi. Nah itu. Jadi ini berhubungan lah intinya. Ini perlu dianalisis semua. Dan masing-masing ada relevansinya dengan perkembangan perekonomian, pertumbuhan ekonomi, perpajakan, kemudian seberapa swasta harus bisa mencari likuiditasnya. Karena kalau berebut dengan publik, berebut dengan pemerintah, berebut dengan sektor publik, lah yang swasta non sektor publik bagaimana untuk pendanaannya, semacam itu ya. Nah, maka sebagai penutup saya simpulkan beberapa hal. Pertama, posisi utang sektor publik ini sebetulnya cenderung meningkat pesat, terutama selama era Jokowi. Yang Prabowo tadi baru sampai 31 Maret, kita belum bisa komen, tapi ada tren naik kan. Sebelum adanya pandemi pun sudah lebih karena dampak dari tekad, upaya waktu itu untuk membangun infrastruktur dan konektivitas. Yang kedua, posisi utang sektor publik pada akhir 2014 itu hanya 5.780 triliun. Di akhir 2019 langsung naik jadi 10.113 triliun. Nah, di akhir 2024 17.095. Dan kita tadi sudah mendengarkan di akhir Maret 3 bulan kemudian 17.641 triliun. Jadi utang sektor publik ini mengalami peningkatan signifikan ya, terutama di era Pak Jokowi dan masih berlanjut sekarang. Nah lalu kalau dilihat secara rasio, jangan lupa tadi ya rasio atas PDB-nya di 2014 baru 54,68, lalu di 2013 jadi 63,87. Nah di 2024 77,21%. Jadi inline-nya dengan rasio PDB utang pemerintah atas PDB malah ini lebih pesat lagi. Jadi karena tidak hanya pemerintah yang berutang, BUMN juga berutang kan, Bank Indonesia juga berutang. Nah maka kita harus hati-hati ke depan ini mulai sekarang, kita harus lihat soal utang denominasinya, berapa tekanan kurs ya. Kemudian juga kita lihat soal jatuh temponya, sebetulnya di tahun-tahun mendatang ini utang sektor publik tekanan pelunasannya bagaimana setahun, sayangnya informasinya ada yang hanya sampai setahun ya. Lalu analisis risiko terhadap semuanya ini tadi saya sudah katakan penting untuk kita bisa memahami dinamika ekonomi Indonesia dan prospek maupun tantangannya ke depan. Mudah-mudahan tidak terjadi kegagalan bayar buat utang sektor publik, terutama mungkin BUMN yang bisa memicu kegagalan pada sektor publik lainnya. Dan ini bisa berbahaya buat sektor keuangan, dan kalau sektor keuangan goncang itu akan mempengaruhi sektor real. Mudah-mudahan yang buruk tidak terjadi. Kita berharap yang terbaik bagi bangsa ini.